Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV 10 di seluruh tanah air yang berbahagia, yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Budi Kayamara. Budi Kayamara, founder dari Kayamara Batik. Dan beliau, istri saya. Perkenalkan, nama saya Desi Kayamara. Beliau adalah manajer operasional dari Kayamara Batik. Baik, teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan, sedikit saya informasikan tentang sejarah berdirinya Kayamara Batik. Waktu itu kami masih tahun 2010-an, kita bekerja di sebuah instansi pemerintah di dinas. Saya di Dinas Perdagangan Sragen, istri saya di Dinas Tenaga Kerja Sragen. Merintis usaha ini dengan dimulai dari menjualkan batik. Waktu itu vendor supplier kami dari Solo. Bahkan di sela-sela pekerjaan kami mengambil barang dari Solo, kalau ada pesanan kita ambilkan dari Solo walaupun cuma satu. Jadi wirawiri gitu ya. Dan inilah yang menjadi semangat kami untuk selalu berjuang gitu. Nah, karena terus waktu itu masih marketplace-nya masih toko bagus ya. Nah, terus kemudian ternyata responnya dari customer itu banyak. Kita bermain retail waktu itu ya. Terus kemudian tiap hari kirim terus gitu. Akhirnya ada titik jenuh karena hariannya aktivitasnya banyak, masalahnya banyak. Terus kemudian kita mulai beralih ke bisnis to bisnis bisnisnya, yaitu dengan melayani sekolah, terus kemudian melayani perusahaan dan komunitas, sehingga kita mulai spesialisasi di seragam batik sekolah dan seragam batik komunitas ataupun perusahaan. Seperti itu ceritanya ya Kayamara. Ya, awal saya jadi ASN itu selama 10 tahun, kemudian saya memutuskan untuk resign dan meneruskan usaha kami berdua ini, fokus untuk melanjutkan usaha kami berdua di Kayamara Batik ini. Kayamara Batik memang spesialis melayani seragam batik yang komunitas yang berlogo. Biasanya sekolah memesan untuk ada logonya, kemudian perusahaan juga memesan ada logonya seperti itu. Jadi kita custom, kita tidak retail seperti itu. Dan dari awal memang sudah online, tidak pernah offline. Jadi sudah menggunakan marketplace yang ada dari tahun 2012 hingga sekarang. Kita kita tetap online sampai sekarang. Dari awal itu dulu saya kan web developer Pak, sehingga kekuatan terbesar itu ada di websitenya di kayamarabatik.com ya. Saya ahli di bidang SEO, search engine optimization ya, seperti itu. Sehingga untuk menjalin customer, pertama memang kita dari online dengan cara corporate branding ya. Jadi website itu kan wujud dari pencitraan dari sebuah perusahaan. Nah, seperti itu. Ketika seseorang sudah percaya landing di website tersebut, dia akan menghubungi nomor yang tertera. Waktu itu masih BlackBerry Messenger. Terus berkembang, bahkan kita sudah menggunakan chat. Waktu itu pemesanan melalui website, reportnya sudah ke email hingga kebutuhannya apa sudah kita penuhi seperti itu. Tantangannya adalah bagaimana menciptakan trust, menciptakan kepercayaan kepada perusahaan ini, Kayamara Batik, yaitu dengan cara apa? Dengan cara kita melayani dengan
pelayanan yang baik, pelayanan yang prima dengan ramah, sopan, santun, terus kemudian transparansi identitas kita dan sebagainya. Ya di luar KTP ya. Transparansi itulah yang membuat customer jadi trust. Nah, ketika trust, maka dia karena memang belum pernah kenal, bahkan yang order itu tidak pernah ke sini ya. Itu yang bahkan ini menjadi unik ketika nominalnya kan besar. Sekali order itu minimal 3 juta. Minimal 3 juta. Itu yang paling kecil ya. Ya, customer yang menyerahkan uangnya atau transfer 3 juta itu kan sulit kalau tidak trust. Ya, akhirnya kita jalin itulah bagaimana menciptakan trust, itu yang paling utama gitu. Termasuk orang tanya-tanya itu ada yang 1 minggu baru transfer, atau bahkan ada yang setahun ya, setahun kepoin status kita, terus akhirnya percaya, dan itu membuat trust di mata customer kita. Jadi untuk Kaya Mara Batik sendiri itu target marketnya adalah luar Pulau Jawa. Kita fokus ke luar Pulau Jawa. Jadi untuk yang se-Solo Raya itu kita belum bisa melayani. Karena apa? Karena harganya biasanya belum bisa atau tidak bisa dijangkau di sesama wilayah Solo Raya. Kalaupun ada yang pesan di wilayah Jawa dan cocok, ya kita layani. Tapi untuk fokus utama kita adalah di luar Pulau Jawa. Kemudian pemasarannya sampai mana saja, dari kita sudah melayani dari Sabang sampai Merauke istilahnya. Jadi paling jauh itu Merauke, kita sudah melayani Papua, kemudian Batam, Kalimantan, Sulawesi, Aceh, itu semuanya sudah pernah kami layani. Jadi tantangannya memang kita harus amanah ya. Kita tidak boleh seenaknya sendiri, karena customer itu mengirimkan DP, jadi kita sistemnya pakai DP 50% baru kita kerjakan. Mereka mengirim DP yang jumlahnya tidak sedikit, ya bisa lebih dari di atas 10 juta pun bisa, jadi memang harus amanah tantangannya. Suka dukanya ada, yang pertama jika ada komplain dari customer, mungkin pada saat komunikasi ada miskomunikasi, sedangkan customer kita kan di luar Pulau Jawa itu jaraknya jauh sekali, itu dukanya di situ, ada komplain gitu. Jadi kita harus melayani sampai selesai komplainnya tuh, sampai benar-benar kita atasi sampai selesai. Kemudian karena kita online, jadi pernah ada modus-modus penipuan ke Kaya Mara Batik, contohnya mengirim bukti transfer palsu. Kemudian yang kedua modusnya itu mengirim DP dengan jumlah lebih. Misalnya harusnya ngirimnya DP 2 juta, tapi dia ngirim bukti transfer ngirimnya 3 juta. Oh, ini kelebihan, ada kelebihan 1 juta, mohon dikembalikan, seperti itu. Tapi karena kami ada mobile banking ya, kita cek nggak ada yang masuk, berarti itu ya salah satu modus penipuannya itu. Untuk sahabat TV 10 ya, yang ingin berwirausaha atau memulai usaha, jangan takut ya, jangan takut yang pertama, karena usaha itu tidak membutuhkan modal uang besar ya. Modal itu sebetulnya diawali dari diri kita ya, dari kepercayaan diri kita, relasi kita, terus kemudian semangat kita, itu modal utama ya. Jangan berpikir tentang modal uang dulu dalam memulai usaha, karena ketika berpikir dengan modal uang dahulu dapat dipastikan akan merugi keuangan. Tapi kalau berpikir dengan modal yang kita miliki, yang dikaruniakan Allah kepada kita, maka insya Allah itu akan lancar gitu ya. Terus kemudian dalam mengelola keuangan, pisahkan ke pengeluaran pribadi dan pengeluaran usaha, itu harus dipisahkan sehingga tidak memangkas keuangan pribadi ya.
ataupun perusahaan sendiri gitu ya. Terus kemudian hal utama yang menjadi catatan untuk teman-teman yang berwirausaha, jangan berhutang ya, jangan berhutang, dan karena berhutang itu akan mengurangi kesehatan usaha. Terus kemudian tetap jaga percaya diri, tingkatkan jaringan ya, tekunin dalam satu bidang dulu, baru nanti kalau sudah lebih dari 5 tahun boleh bidang yang lain gitu. Terima kasih. Untuk pemesanan ya, pemesanan seragam batik bisa langsung ke sosmed ataupun websitenya di www.kayamarabatik.com. Terus kemudian sosmednya semuanya Kaya Mara Batik, bisa di googling aja Kaya Mara Batik, akan muncul semua data yang ada di Kaya Mara Batik. Terima kasih, semoga membantu.